Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Al-Quran Hadis kelas 2A gelombang 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini saya akan membuat video materi pembelajaran, yaitu materi pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Berikut penjelasan terkait materi pembelajaran surat Al-Alaq yang di dalamnya terdapat sejarah turunnya surat Al-Alaq dan pokok-pokok kandungan surat Al-Alaq. Sejarah turunnya surat Al-Alaq. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Mayoritas masyarakatnya menyembah berhala sehingga disebut masa jahiliyah. Melihat kondisi yang demikian, Nabi Muhammad SAW kemudian berkholwat di Gua Hiro. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW kemudian didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang kemudian disebut sebagai wahyu pertama dan menjadi penanda kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Al-Alaq merupakan surat ke-96 dalam Al-Quran, tergolong surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah, terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Berikut kita saksikan cara membaca surat Al-Alaq dari ayat 1-19 dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Pokok kandungan surat Al-Alaq. Pada surat Al-Alaq terdapat pengelompokan dalam pokok kandungannya. Yang pertama, pada ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama, terkandung perintah untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan. Terdapat pula penjelasan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Hal ini bisa kita saksikan pada terjemah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, yaitu pada ayat 6-8 berisi tentang larangan kepada manusia untuk berlaku berlebihan atau melampaui batas, sehingga manusia menjadi sombong dan takabur. Hal ini bisa kita lihat pada terjemah surat Al-Alaq ayat 6-9. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Selanjutnya, pokok kandungan surat Al-Alaq kelompok ketiga, yaitu pada ayat 9-19 menceritakan kisah Abu Jahal yang telah melarang Nabi Muhammad SAW sholat. Pada waktu itu, Abu Jahal mengancam Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, yaitu akan menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila ia mendapati Rasulullah SAW sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur dan tidak bisa mendekati Rasulullah, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena pada waktu itu ia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Selain itu, pada akhir ayat juga menjelaskan tentang balasan kepada Abu Jahal nanti pada hari pembalasan. Hal ini bisa kita lihat dari terjemah surat Al-Alaq ayat 9-19. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb-Mu. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran tentang surat Al-Alaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.